Halo sahabat CIC, berjumpa lagi dengan CIC Purwokerto, cabang ke-58 Indonesia. Sahabat CIC, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Oh ya, pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Hayo, siapa di sini yang suka makan? Nah, dalam ekosistem, hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup lain? Nah, makhluk hidup lain memperoleh makanan dengan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lain melalui proses-proses pola-pola interaksi. Hal ini disebabkan karena makhluk hidup sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa peran makhluk hidup lain. Salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan yang disusun secara berurutan akan membentuk suatu rantai makanan. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh dari rantai makanan. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Di sini ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, lalu ada jamur. Jadi pada rantai makanan ini terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu padi dimakan oleh tikus, lalu tikus itu dimakan oleh ular, lalu ular itu dimakan oleh elang, lalu elang itu mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berkembang biak oleh tumbuhan. Jadi di sini ada proses yang selalu yang tidak akan pernah berhenti, makanya disebut dengan rantai makanan. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau, dan organisme autotrof dengan kata lain disebut sebagai produsen. Organisme menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya itu diduduki hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut dengan konsumen sekunder atau konsumen 2, diduduki oleh hewan pemakan daging karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut dengan konsumen puncak. Nah, dengan demikian pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, padi itu bertindak sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri ya. Lalu tikus sebagai konsumen 1, lalu ada ular sebagai konsumen 2, yang keempat ada elang sebagai konsumen 3, atau di sini berkedudukan sebagai konsumen puncak, lalu jamur sebagai dekomposer. Untuk lebih memahami materi, yuk kita sambil bernyanyi ya belajarnya. Ikutin ya. 1, 2, 3. Makan-makan dimakan jadi rantai makanan. Makan-makan dimakan jadi rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, 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 ular dimakan elang. Sungguh indah dan hebat rantai makanan itu. Semua saling butuhkan, semua saling makan memakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, 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 ular dimakan elang. Dihafalkan ya. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana.
Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu jenis produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Pun sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Contohnya di sini ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Nah, padi itu tidak selalu dimakan oleh tikus, bisa jadi dimakan oleh ayam. Nah, lalu tikus pun tidak selalu memakan padi, bisa jadi memakan yang lainnya juga. Jadi, dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu apa? Ada yang tahu? Ya, jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut ini ya. Nah, di sini ada contoh rumput. Rumput dimakan oleh kelinci, lalu rumput juga dimakan oleh ulat, lalu dimakan juga oleh belalang. Nah, di sini ulat pun tidak selalu memakan rumput, tetapi juga memakan dedaunan dari pohon pepohonan. Nah, di sini ulat itu dimakan oleh ayam, lalu ini belalang pun dimakan oleh ayam juga. Jadi ayam pun tidak selalu memakan ulat saja atau belalang dan seterusnya. Nah, dari sini dapatkah kalian menentukan ada berapa rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan tersebut? Ada yang tahu nggak dari gambar ini ada berapa penyusun jaring-jaring makanannya? Ada berapa ya? Ya, benar sekali. Di sini ada 18 rantai makanan. Kok bisa? Nah, untuk bisa menentukan berapa jumlah rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan ini, kalian harus menuliskan urutannya satu per satu. Nah, sekarang kita berlanjut belajar tentang piramida makanan. Nah, seumpama katak pada jaring-jaring makanan ini dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada yang memangsanya. Begitupun dengan ulat pun akan meningkat. Kebalikannya, jumlah ular itu akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makan belalang dengan jumlah yang banyak. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah lihat berita bahwa kayak ular piton masuk ke dalam rumah warga, atau di sini Miss menyajikan tentang ular piton tertangkap basah nyaris memangsa bayi baru lahir. Lalu berita yang kedua ada hama tikus petani di Sukarejo gusar. Nah, ini adalah contoh dari ketidakseimbangan ekosistem. Misal di sini ada ular tertangkap, dengan ularnya keluar dari habitatnya, keluar dari ekosistemnya. Mungkin karena tidak ada katak, tidak ada makanan untuk yang ia makan, akhirnya keluar ekosistem. Nah, begitupun tikus ini, seperti itu ya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu, lalu jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen dua, dan seterusnya. Nah, apabila kondisi tersebut dapat digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Nah, berikut ini adalah contoh piramida makanan dari jaring-jaring kehidupan ini. Nah, di sini ada tropik 1, ada rumput, ada pohon sebagai produsen 1, lalu ada tropik 2, ada ulat, belalang, dan tikus sebagai konsumen 1, lalu tropik yang ketiga ada ayam dan kodok sebagai konsumen 2, dan yang terakhir di sini ada tropik keempat, yaitu ular dan elang sebagai konsumen puncaknya. Nah, dari penjelasan Miss dari awal sampai akhir ini, kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Kita tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain ya. Seperti kalian ketahui di atas bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Untuk itu, kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita semua. Mari cintai lingkungan hidup kita mulai dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian alam di sekitar kita.